ada 5 hubungan kita dengan orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, kemudian dalam hadis dijelaskan oleh imam kita, Imam Abul Fida Ismail bin Katsir atau biasa disebut dengan Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ternyata orang yang meninggal ini dia akan kembali ke rumah, menatap, melihat dan memandang apa yang sekarang dilakukan oleh orang-orang keluarga yang ditinggalkannya berada di dalam rumah. Cuman dia tidak bisa berkata dan berbicara. Cuman dia kata Imam Ibnu Katsir, ada 5 yang diinginkannya sama kita. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, setiap sesuatu yang kita lakukan membuat dia senang, atau membuat diri kita senang, atau dia senang, maka senanglah dia. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat dirinya susah, maka dia ikut kesusahan. Cuman tak bisa menolong. Kira-kira begitu. Jadi apa maksudnya nih? Perbuatlah perbuatan, lakukanlah perlakuan, laksanakanlah kegiatan yang membuat si orang yang meninggalkan kita ini dia merasa senang. Ada 5 bapak dan ibu, orang tua, anakkah, manantukah, istrikah, suamikah yang meninggalkan kita, mereka akan senang kalau kita lakukan yang 5 macam ini. Yang pertama, apa yang membuat si almarhum dan si almarhumah ini sehingga tetap berhubungan dengan kita dan yang membuatnya senang? Pertama, waddu'ahu, doakanlah dia. Summastaghfirillah, dan minta ampunlah kepada Allah akan segala dosa-dosanya. Iya, semati doakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kalau tawa bahasa Arab pula mantap. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau laki-laki. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha kalau dia perempuan. Tak mengerti aku Ustaz bahasa Arab, bahasa batin, bahasa hati, bahasa qalbu, bahasa keinginan kita. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ayah dan ibundaku ya Allah, yang sekarang sedang terbujur kaku, yang terguling tidur di atas bumimu ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya, sayangilah keterasingannya, jauhkan siksa kubur dari mereka ya Allah, serta mudahkanlah segala urusan mereka manakala mereka berhadapan dengan 2 malaikatmu, yakni Munkar wa Nakir. Selesai. Kalaupun ada dosa-dosanya ya Allah yang dulu sebelum dia minta ampun, aku sebagai anaknya ya Allah, aku sebagai istrinya ya Allah, aku sebagai suaminya ya Allah, aku sebagai omaknya atau ayahnya ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosanya. Itu sangat disenangi oleh si almarhum atau si almarhumah. Apatah lagi kalau kita lakukan ini setelah sholat. Wah, luar biasa. Setelah sholat asar, ada waktu yang sangat mustajab dikasih oleh Rasulullah, dibocorkannya kepada kita. Kalau tidak kamu berdoa lalu waktu ini. Apa itu? Ba'da asar wa qabla al-maghrib. Berdoalah nanti setelah asar dan sebelum maghrib. Gampang. Habis sholat sholat asar, sholli fardhu asri al-barakatim mustaqbil dan dilihat Allahu Akbar. Om barakat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah asar itu kan? Doa tadi sesudah asar sebelum maghrib. Itulah rentang waktunya, jangan disia-siakan. Maka doa lawa. Habis sholat, ya Allah ampunkan dosa ayah dan ibundaku ya Allah. Kalau masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dia ya Allah. Kalau bisa ikuti dengan air mata. Menunjukkan bahwa kita itu bersungguh-sungguh. Kira-kira kalau masih hidup dia, senang nggak kita doakan seperti itu? Senang tidak? Apalagi kalau dia sudah mati, apalagi kalau dia sudah meninggalkan kita, makin senang dia.
Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi berbuat seperti itu. Dia berharap kepada kita yang masih hidup, wahai keluargaku yang di rumah ini. Pangkal tak bisa kita dengar mereka berbicara. Apatah lagi ini mendekati bulan suci Ramadan. Luar biasa. Mereka betul-betul berharap kepada kita.